Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarita Febriana, NIM 21810820008. Adapun materi yang akan kami presentasikan yaitu pembelanjaan risiko. Cara pengadaan dana untuk memulihkan kerugian ada dua. Pertama, risk financing transfer atau memindahkan risiko disertai dengan pembiayaan. Kedua, risk retention atau risiko ditangani sendiri oleh perusahaan yang bersangkutan. Risk retention telah ditegaskan bahwa pemindahan risiko dapat digolongkan dalam dua cara, pengendalian risiko dan risk financing. Pemindahan risiko melalui cara pengendalian risiko tidak memerlukan pengarahan dana karena dijalankan. Pertama, memindahkan harta atau kegiatan yang bersangkutan kepada pihak lain. Kedua, memindahkan tanggung jawab kepada transferi dengan maksud menghilangkan atau mengurangi tanggung jawab transferor terhadap kerugian yang bersangkutan. Ketiga, menganggap kerugian yang bersangkutan dipikul pihak lain. Risk financing transfer dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, transfer risiko kepada perusahaan asuransi. Kedua, transfer risiko kepada perusahaan lain yang bukan perusahaan asuransi atau non-asuransi transfer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul, NIM 21810820026. Baik, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya yaitu Clarita Febriana. Selanjutnya, non-insurance transfer atau biasa disebut dengan transfer risiko kepada perusahaan lain yang bukan asuransi. Transfer risiko kepada perusahaan lain yang bukan asuransi ini memiliki keterbatasan yang harus diperhatikan oleh manajer risiko, yang dimana diantaranya adalah yang pertama, kontrak itu mungkin hanya memindahkan sebagian risiko yang menurut pendapat manajer itu sudah dipindahkan kepada pihak lain. Oleh karena itu, manajer harus mempelajari isi kontrak tersebut dengan hati-hati. Yang kedua, bahasa yang digunakan di dalamnya adalah bahasa hukum yang sangat sukar untuk dipahami. Oleh karena itu, bisa saja salah mengartikan. Yang ketiga, surat kontrak bisa saja dibatalkan oleh pengadilan apabila isinya bertentangan dengan undang-undang atau peraturan pemerintah atau kebijaksanaan pemerintah atau tidak wajar bagi transferi. Selanjutnya, menanggung sendiri risiko atau biasa disebut dengan risk retention. Alasan perusahaan kenapa melakukan retention dapat digolongkan ke dalam salah satu kategori, yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, karena adanya keharusan, karena tidak tersedianya alternatif lain. Yang kedua, bisa saja karena biaya. Yang ketiga, karena kerugian atau harapan. Yang keempat, opportunity cost. Yang kelima, mengenai kualitas pertanggungan. Yang keenam, bisa saja mengenai pajak. Selanjutnya, penyediaan dana. Untuk penyediaan dana di dalam retention dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut, yaitu yang pertama, tidak ada penyediaan sebelumnya. Dalam metode ini, jika risiko yang ditanggung itu pada suatu waktu menimbulkan kerugian, maka kerugian ini ditutup dengan dana yang kebetulan tersedia atau dibebankan pada penghasilan tahun yang bersangkutan tersebut. Adapun metode yang kedua, yaitu membentuk dana dan cadangan. Di dalam metode ini, dana yang untuk menutupi risiko dapat diambil dari cadangan yang setiap tahun dikredit dari laba yang disisihkan untuk risiko tersebut. Sedangkan banyaknya dana yang disisihkan itu tergantung dari jumlah perkiraan kerugian per tahunnya. Adapun metode ketiga, yaitu asuransi sendiri atau biasa disebut dengan self-asuransi. Dalam metode ini, secara berkala perusahaan menyetor dana ke self-asuransi.
Hal ini sama saja dengan perusahaan menyetor premi asuransi. Adapun metode yang keempat yaitu captive asuransi. Dalam metode ini, perusahaan dapat membeli perlindungan dari perusahaan reasuransi. Sedangkan di dalam metode self asuransi, perusahaan tidak bisa memperoleh perlindungan dari reasuransi. Apabila perusahaan memperoleh perlindungan asuransi tersebut, maka asuransi lebih fleksibel dan tidak begitu banyak pembatasan. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami paparkan ataupun teman saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.